Kita sampaikan ada informasi setelah menetapkan Adam Ibrahim sebagai pelaku berita bohong babi ngepet. Kini polisi juga memeriksa 7 orang sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sejumlah saksi tersebut berkomplot dengan tersangka Adam atau telah menjadi korban penipuan. Polisi terus mengusut kasus rekayasa babi ngepet di Depok, Jawa Barat yang meresahkan warga. Selain Adam Ibrahim yang telah ditetapkan tersangka, kini polisi sedang memeriksa 7 saksi lainnya. Sementara masih saksi yang 7 orang, ya, karena hasil keterangan mereka juga rata-rata mereka hanya sebenarnya tertipu mereka oleh saudara Adam. 7 orang ini sebenarnya ada korban dari Adam sendiri? Ya bisa jadi, makanya nanti kita lihat hasil gelar perkara kita. Ya, atas perbuatannya kini tersangka terjerat pasal 14 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara karena telah menyebarkan berita bohong. Terungkapnya cerita babi jadi-jadian di Kampung Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat usai polisi memeriksa Adam Ibrahim. Polisi memastikan hewan yang ditangkap adalah babi hutan dan berukuran kecil, bukan babi ngepet. Atas pemeriksaan polisi, Adam Ibrahim pun akhirnya ditetapkan tersangka. Ide rekayasa ini diawali dari adanya sejumlah warga yang mengadu kepada Adam yang disebut-sebut sebagai tokoh masyarakat. Warga merasa kehilangan uang. Adam pun menyebut uang tersebut hilang lantaran ulah babi ngepet. Berdasarkan pengakuannya, penipuan ini ia lakukan agar ketokohannya kian diakui. Ia pun membeli babi secara daring dengan harga 1,1 juta rupiah. Jadi tersangka ini bekerja sama kurang lebih 8 orang membuat cerita, mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Kasus ini mencuat ke permukaan publik saat sejumlah warga yang kini diperiksa sebagai saksi beramai-ramai menangkap babi dan mengurungnya di kandang. Hewan tersebut akhirnya disembelih dan dimakamkan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, sementara itu isu babi ngepet di Depok, Jawa Barat yang ternyata merupakan rekayasa itu juga menyeret seorang wanita. Datang saat warga setempat masih ramai membicarakan tangkapan seekor babi. Ia menuduh tetangganya sebagai babi ngepet. Walaupun akhirnya meminta maaf, ia tetap diusir warga dari rumahnya. Video Wati Fatimah saat menuduh tetangganya sebagai pelaku babi ngepet di kawasan Sawangan, Depok ini viral di media sosial. Menyadari ucapannya berisi fitnah atau kabar bohong, Wati pun segera minta maaf. Wati menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya setelah menuduh salah seorang tetangganya menjadi babi ngepet di kawasan Bedahan Sawangan, Depok. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Namun, permohonan maaf wanita tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian besar tetangganya. Warga yang masih kesal kemudian meminta Wati menutup praktik pengobatan tradisionalnya dan mengusir dari rumah di kawasan Kampung Baru, Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Meminta warga Kampung Baru ini agar Ibu Wati diusir dari kampung sini gitu. Akhirnya saya coba memediasikan, hanya saya berpesan warga jangan ada berinteraksi dengan Ibu Wati, itu cukup hanya saya dan jangan terjadi apa-apa yang ada di lingkungan saya seperti itu. Dan akhirnya dengan saya sampaikan kepada Ibu Wati, ya agak sedikit tidak terimalah dia. Sebelumnya, Wati sengaja datang ke daerah Bedahan, Sawangan, Depok untuk melihat langsung babi yang diduga merupakan babi ngepet yang telah mencuri uang milik warga. Namun tak hanya melihat wujud babi ngepet, saat di lokasi, Wati juga menuduh tetangganya yang merupakan salah seorang warga Desa Ragajaya sebagai pelaku babi ngepet. Belakangan terungkap, cerita babi jadi-jadian di Kampung Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat adalah kabar bohong usai polisi menetapkan Adam Ibrahim sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan. Ya, astagfirullahaladzim, ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak mudah menuduh atau berprasangka buruk terhadap sesama manusia, apalagi sesama umat muslim, ya terlebih di bulan suci ini. Nah, Ustadz Mukhlis ini mungkin bisa menjelaskan peristiwa terkait dengan rekayasa kasus babi ngepet ini secara sudut pandang hukum Islam atau syariat Islam itu sebetulnya ada nggak sih Ustadz? Ya, pertama ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, agar jangan sampai warga masyarakat itu mudah termakan oleh isu-isu yang tidak benar ya, atau hoax itu. Terlebih terkait dengan keyakinan ya, karena persoalan ini kan persoalan gaib ya. Persoalan gaib itu memang kita diminta untuk percaya pada hal-hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah, malaikat, jin ya, itu memang ada. Dan yang namanya malaikat itu memang ada, dia
berubah bentuk dalam bentuk manusia, menyamar. Itu biasa dalam hadis ada. Nah, terkait dengan soal gaib ini, sandaran kita adalah harus hadis-hadis yang sahih ya. Jangan percaya pada omongan-omongan, mitos, dan lain sebagainya. Misalnya jin, itu memang dia bisa berubah bentuk. Disebutkan dalam hadis, beberapa hadis itu misalnya ada yang menyamar seperti orang tua, ada yang menyamar seperti binatang. Itu ada memang dalam hadis itu. Tetapi sekali lagi dalam hal masalah gaib ini kita harus percaya berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada itu ceritanya jin berubah menjadi babi atau ada yang namanya tuyul. Itu mitos-mitos yang diciptakan dalam budaya masyarakat tertentu sajalah, saya kira itu. Dan adapun manusia yang meminta bantuan jin untuk melakukan sesuatu itu memang ada. Tetapi sekali lagi bentuk babi ngepet ataupun tuyul itu saya kira hanya ada di masyarakat kita ya, yang faktanya mungkin tidak ada itu ya. Lebih kepada mitos ya. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini kan tadi ada seorang wanita begitu yang menuduh tetangganya itu kaya tetangganya karena pelaku babi ngepet begitu, Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan di surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa perihal fitnah itu besar atau kejam daripada yang melakukan pembunuhan. Bagaimana yang bisa dijelaskan oleh Ustadz terkait dengan hal ini? Ya, saya ingin luruskan terlebih dahulu apa yang Mbak Cinta katakan tadi. Itu memang betul ada dalam surah Al-Baqarah ayat 191 ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tetapi konteks al-fitnah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam ayat ini bukan soal fitnah yang ngomong-ngomongin orang itu. Itu ayat itu konteksnya adalah peperangan ya. Dan yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah kerusakan secara umum ya. Yang membuat gangguan ketertiban umum terkait termasuk juga masalah keimanan. Maka al-fitnah dalam ayat itu yang dimaksud adalah kemusyrikan, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Itu fitnah yang dimaksud di situ. Bukan fitnah dalam arti ngomong-ngomongin orang yang katanya asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun kita percaya bahwa yang namanya fitnah dalam arti ngomong-ngomongin orang itu dampaknya sangat luar biasa ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Seperti contoh tadi itu ya. Itu kan sebenarnya lahir dari sifat iri ya, dengki, hasad, tidak senang lihat orang bahagia, dapat nikmat, lalu ingin nikmat yang dirasakan oleh saudaranya itu hilang. Itu sifat iri, dengki, hasad yang memang juga dalam agama sangat dilarang. Sangat dilarang. Itu yang disebut dengan hasad. Dan bahkan dikatakan hasad itu memang bisa memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Ini kan kalau kita lihat tadi juga yang melakukan itu seorang wanita muslimah ya. Itu bisa merusak kebaikan-kebaikan dia seperti halnya api memakan kayu bakar. Itu bisa cepat sekali itu merembetnya itu. Jadi kalau orang sudah dirasuki oleh rasa dengki, iri, itu apapun dia akan lakukan. Kejahatan-kejahatan itu. Seperti api yang memakan kayu bakar itu tadi. Cepat merembet ke yang lain-lain. Astagfirullahaladzim. Jadi ini merupakan ciri-ciri orang yang punya penyakit hati begitu ya Ustadz. Na'udzubillahi min zalik. Nah ini kan jadi seorang pelaku tadi yang menuduh suuzon tidak suka tetangganya kaya begitu, malah menuduh bahwa tetangganya itu punya sebagai pelaku babi ngepet. Bagaimana sih Ustadz caranya untuk menghindarkan diri dari penyakit hati seperti itu Ustadz? Ya, kita perlu membersihkan hati ya dari penyakit-penyakitnya itu. Penyakit hati itu bermacam-macam ya. Kesombongan, iri, dengki, hasad ya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an, lalu kemudian ya mensyukuri apa yang Allah berikan ya. Mensyukuri pada Allah yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian juga ya banyak-banyak bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat matilah itu. Kalau orang sudah ingat mati itu, dia pasti akan memperbanyak bekal yang akan dia bawa ke akhirat, dan apalah artinya yang ada di dunia ini apalagi yang dimiliki oleh orang lain ya.
Jadi dengan banyak bersyukur, insya Allah juga kita akan selalu mengingat apa karunia yang sudah banyak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan insya Allah kita akan terhindar dari penyakit hati, begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini mungkin ada yang sulit membedakan antara waspada, curiga, dan juga suuzon ini. Bagaimana sih Ustadz cara membedakannya? Kalau waspada itu adalah kehati-hatian ya. Kita menjaga diri kita, berupaya, berikhtiar agar kita tidak jatuh ke dalam bahaya atau kerusakan. Itu harus dilakukan. Sifat hadar itu ya. Bahkan takwa itu sendiri sebenarnya adalah kehati-hatian, kewaspadaan kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus waspada. Tetapi kalau kemudian yang namanya kehati-hatian itu lalu kemudian menimbulkan kecurigaan bahkan sampai menuduh ke orang lain, nah itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi cukup itu menjadi urusan kita, dan yang terkait dengan orang lain, kalaupun kita buka aibnya itu, kekurangannya demi untuk perbaikan bersama, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita ungkap keburukannya, aibnya, kekurangannya dengan maksud merendahkan dan menjatuhkan kehormatan harga dirinya, itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan ghibah, apalagi kalau sudah diomong-omongin itu menjadi namimah dan dosanya besar itu. Ya, itu ada disebutkan di dalam Al-Quran begitu ya Ustadz, ganjaran atau orang yang suka membuka aib orang lain apa sih Ustadz? Pertama, dia nanti akan dibuka aibnya di akhirat itu, akan dipermalukan. Maka agama mengajarkan kita tutupi aib orang. Karena kita pun sebenarnya juga tidak inginkan aib kita dibuka orang. Kemudian yang kedua, itu masuk kategori ghibah yang dalam Al-Quran itu diilustrasikan sangat buruk sekali. Itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah dalam keadaan mati. Itu sangat menjijikkan. Ya, itu kemudian dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan Nabi diperlihatkan ya, ada orang yang berkuku panjang, tajam, lalu dia mencakar-cakar tubuhnya itu. Lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini orang yang kerjanya waktu di dunia ini adalah memakan kehormatan dan harga diri orang dengan mengomong-omongkan atau mengumbar aibnya. Nah, itu ganjarannya bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga. Ya, na'udzubillahi min dzalik, apalagi di bulan Ramadan ini ya Ustadz, jangan sampai pahala puasanya berkurang hanya karena ghibah begitu ya. Betul.